pagi semuanya, ketemu kembali di konten YouTube saya, di konten Dr. Marisa Perusiana Sinambela, di mana di konten ini saya banyak membahas tentang ilmu kedokteran, terkhusus di bidang ilmu penyakit dalam. Harapannya kita boleh sama-sama belajar, kita boleh sama-sama semakin mengisi diri kita gitu, kepentingannya untuk boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk membantu teman-teman yang mungkin juga sedang di stase interna yang menempuh pendidikan fakultas kedokteran. Sama-sama belajar ya dok. Ya, di konten kali ini saya akan membahas tentang tumor lysis syndrome. Sebenarnya lysis syndrome itu apa ya? Tumor lysis syndrome itu merupakan kondisi di mana sel tumor itu karena mengalami misalnya kemoterapi atau dengan radioterapi, akhirnya sel-sel tumor itu nanti mati. Kalau sel tumor itu mati, kan nanti sel-sel isi sel-selnya itu juga akan keluar ke jaringan sistemik. Isi sel itu banyak ya. Contohnya adalah kalium. Kalium itu merupakan kation intraselular ya. Kalau kaliumnya keluar, maka bisa terjadi hiperkalemi. Kalau hiperkalemi bisa menyebabkan aritmia. Kalau ada sel tumor, itu juga inti dari sel itu kan tersusun dari DNA. DNA itu pengikatnya adalah rantai purin-purimidin seperti itu. Kalau di metabolisme nanti dia bisa menjadi eh, di metabolisme jadi posantin, jadi santin menjadi asam urat. Kemudian asam urat ini akan meningkatkan. Hiperuremia ini akan bisa mengganggu fungsi ginjal, bisa menyebabkan juga asidosis seperti itu. Kemudian asam nukleotida itu juga diikat oleh fosfat. Fosfat itu keluar dari sel sehingga nanti akan berkaitan dengan kalsium, sehingga kalsium di dalam darah itu akan kalsium dalam darah akan menurun. Ikatan kalsium fosfat ini akan bisa juga merusak ginjal, bisa juga menyebabkan asidosis laktat gitu, karena dalam sel itu juga banyak produk-produk metabolit seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sindrom sisis tumor ini, kondisinya adalah hiperkalemi, kemudian terjadi peningkatan asam urat, terjadi peningkatan fosfat, terjadi peningkatan asam laktat, jadi asidosis laktat. Yang turun itu adalah si kalsium karena sudah berikatan dengan eh, karena sudah berkaitan dengan si fosfat. Jadi kalau misalnya ada pasien datang ke IGD seperti itu, kita dari anamnesis kita menemukan pada pasien itu misalnya dia baru menjalani kemoterapi misalnya siklus kelima seperti itu. Kemudian dia datang dengan keluhan jantung berdebar-debar. Setelah pasien itu kita tangani gitu, kemudian tidak tiba-tiba dia tidak sadarkan diri. Nah, dari hasil ini, dari anamnesis yang kita lakukan, kita bisa curiga pasien ini adalah suatu sindrom sisis tumor dari mana? Karena dia kemoterapi siklus keempat, kemudian jantung berdebar-debar dan tidak sadarkan diri. Apa yang bisa ketemukan dalam pemeriksaan labnya? Kecuali ya dok, hiperkalemi bisa ketemu? Bisa, karena tadi ada peningkatan kation intrasel kan. Hiperkalsemia, ya ini salah ya, karena tadi kan si fosfat itu berikatan dengan kalsium sehingga terjadi kondisi hipokalsemia. Hiperfosfat benar, asidosis laktat benar, dan hiperuremia. Jadi semua akan meningkat ya dok. Kalium meningkat, fosfat meningkat, asam urat meningkat kecuali si kalsium. Yang terjadi pada kondisi sindrom sisis tumor itu adalah hipokalsemi. Seperti itu. Jadi ini perlu kita mengerti ya. Jadi ada aritmia, jantung berdebar-debar, kemudian juga bisa menyebabkan hipokalsemi, hiperfosfat, hiperuremia, asidosis laktat. Seperti itu. Jadi setidaknya kita mengerti apa itu sindrom lisis tumor. Sindrom klinis akibat matinya sel tumor itu fosfatnya akan terjadi peningkatan. Ini kaliumnya akan meningkat seperti itu, akan bisa menyebabkan ventricular arrhythmia, kelemahan, parestesia, kayak gitu. Terapi pilihannya bisa dengan insulin atau glukosa. Fosfatnya bisa meningkat, bisa menyebabkan muscle cramp, tetani, aritmia, dan kejang. Untuk treatmentnya bisa dengan dialisis atau fosfat binder. Kalsiumnya tadi turun ya, bisa menyebabkan muscle cramp, tetani, dan aritmia. Treatmentnya yaitu diberikan kalsium glukonas. Dengan sindrom lisis tumor ini juga bisa menyebabkan asam urat meningkat, bisa menyebabkan renal failure. Jadi yang penting di sini adalah hidrasi, biasanya bisa sampai 5 liter. Seperti itu. Nah,
Untuk menilai suatu sindrom lisis tumor itu ada apa namanya, skor yang kita gunakan ya. Skor yang kita gunakan itu adalah Cairo Bishop. Cairo Bishop score ini yang dilihat adalah asam urat di atas 8, potasium di atas 6, fosfat di atas fosfor di atas 6,5 miligram per desiliter untuk anak-anak, untuk dewasa 4,5 atau meningkat 25% dari baseline. Untuk kalsium itu menurun 25% dari baseline. Clinical tumor lysis syndrome itu didapatkan eh, kreatininnya meningkat 1,5 gitu. Aki, jadi ada aki ya. Kemudian ada aritmia atau bisa gangguan kesadaran atau kejang. Jadi skor untuk sindrom lysis tumor ini adalah Cairo Bishop score. Nah, kemudian kita harus sebenarnya tidak bisa terlalu kita hafalkan juga ya apa-apa saja kira-kira eh, pada pasien kemoterapi, pasien keganasan yang mana yang akan bisa menjadi tumor lysis syndrome. Yang kita hafal itu yang tingginya aja ya, seperti leukemia Burkitt type itu tinggi. Eh, Kemungkinan dia akan menjadi, kalau mendapatkan kemoterapi, menjadi sindrom lysis tumor seperti itu. Kalau misalnya yang kecil-kecil ya, dia seperti misalnya solid tumor atau misalnya retinoblastoma, dia itu kecil ya, resikonya untuk menjadi sindrom lysis tumor gitu. Kalau misalnya banyak selnya, artinya kan akan banyak sel-sel yang mati kan kalau misalnya mendapatkan kemoterapi atau radioterapi, maka resiko untuk mengalami sindrom lysis tumor itu sangat tinggi, seperti itu. Karena selnya ini banyak banget ya, gitu. Oke, jadi ini tadi resiko, faktor resiko untuk suatu keganasan atau suatu keganasan yang kita lakukan tindakan kemoterapi atau radioterapi, di mana tumor yang memiliki proliferasi rate yang tinggi, kemudian kanker hematologi, bulky disease, itu resiko tinggi untuk mengalami tumor lysis syndrome. Kemudian ada risiko faktor klinisnya seperti pre-existing hyperuricemia, pre-existing renal disease, dan pada keadaan yang dehidrasi gitu. Jadi penting untuk kita ketahui ya SVKS, sindrom vena cava superior, dan tumor lysis syndrome yang merupakan kegawat daruratan pada tumor lysis syndrome. Nah, bagaimana menata laksana untuk tumor sindrom lysis tumor ini ya? Jadi bagaimana metabolit selnya itu bisa cepat keluar dari sel? Maka pada saat pada saat kita menemukan ini, yang paling utama kita lakukan adalah hidrasi cairan. Hidrasi cairan itu bisa sampai 5 liter kita berikan ya. Atau bisa juga tambahan untuk yang lain lah. Kalau misalnya hiperkalemia, kita berikan potasium banding resin, uremia diuretik, hipokalsemia pengganti kalsium, hiperuricemia bisa uric lowering terapi. Pilihannya sebenarnya kalau ada rasburikase. Rasburikase itu lebih dipilih daripada si allopurinol. Kemudian hiperfosfatemia, aluminium hydroxide. Tapi ujung-ujungnya nanti kalau nggak bisa lagi dengan primary intervention ini, eh, nanti hemodialisis rata-rata jadi ujung-ujungnya ke hemodialisis karena kondisi-kondisi hiperkalemi, uremia, hipokalsemi seperti ini. Ujung-ujungnya nanti ujung-ujungnya bisa di HD kalau tidak bisa dengan primary intervention seperti itu. Nah, jadi ini secara kesimpulannya ya, sel lisis. Jadi secara secara garis besarnya, sindrom lisis tumor itu merupakan sel lisis secara masif sehingga bisa mengeluarkan asam urat, fosfat, dan kalium yang bisa menyebabkan acute kidney injury, aritmia, dan kejang. Paling sering pada high grade lymphoma dan pada akut limfocytic leukemia. Pada pasien ini terapi yang paling penting adalah IV fluid hidrasi cairan dengan NS 0,9% sebanyak 5 liter. Kemudian bisa berikan allopurinol atau rasburikase jika terdapat hiperuricemia. Bisa juga dengan memberikan suplementasi kalsium ya tadi pada kondisi hipokalsemi, dan kalau dengan tidak solusi lakta bisa diberikan Bignet ya. Tetapi kalau dengan primary intervention tidak dapat diatasi kondisi sindrom lisis tumor tersebut, bisa dilakukan hemodialisa pada akhirnya.
Begitu penjelasan singkat saya tentang sindrom sisto tumor, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa berguna di praktek klinik kita sehari-hari. Terima kasih.